Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada teman-teman semua serta Bapak Januar Eko Prasetyo selaku dosen pengampu analisis investasi dan pasar modal. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penilaian saham. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Niken Tridayati dengan NIM terakhir 333. Kemudian ada rekan saya yang bernama Umi Kulsum Okta Trihapina dengan NIM akhir 345. Kemudian ada Syirame Ayudhya Twain dengan NIM akhir 348. Kemudian ada Apriyani Purnamasari dengan NIM akhir 349. Kemudian yang terakhir ada Ismailiyatus Zahrok dengan NIM akhir 368. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai saham biasa dan saham preferen. Nah, sebelumnya, apa sih saham biasa itu? Saham biasa adalah jenis saham yang memberikan pemiliknya hak kepemilikan atas perusahaan dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Pemegang saham biasa berhak mendapatkan dividen yang besarnya tergantung pada keputusan perusahaan dan kinerja keuangan. Kemudian yang selanjutnya, apa sih saham preferen? Nah, saham preferen adalah jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Saham ini seringkali memiliki karakteristik yang mirip dengan obligasi seperti pembayaran dividen tetap. Kemudian, perbandingan saham biasa dan saham preferen. Di sini kita lihat dari jenis karakteristiknya. Yang pertama adalah dari hak suaranya. Saham biasa mempunyai hak suara, tetapi saham preferen tidak mempunyai hak suara. Di sini maksudnya di saham biasa, pemegang saham biasa memiliki hak untuk memberikan suara dalam keputusan penting perusahaan seperti pemilihan direksi dan persetujuan merger. Di sini satu saham dapat memberikan satu suara atau yang disebut dengan one share, one vote. Kemudian di saham preferen ini tidak mempunyai hak suara, maksudnya di pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam RUPS sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu pembayaran dividen. Di saham biasa ini bersifat variabel dan di saham preferen ini bersifat tetap. Nah, di sini maksudnya di saham biasa dividen untuk pemegang saham biasa tidak tetap dan bergantung pada laba perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian, dividen mungkin tidak dibayarkan. Kemudian di saham preferen, dividennya itu tetap atau kumulatif. Beberapa jenis saham preferen bersifat kumulatif yang artinya jika dividen tidak dibayarkan pada periode tertentu, jumlah tersebut akan diakumulasikan dan dibayarkan di masa depan sebelum dividen untuk pemegang saham biasa. Kemudian di sini yang selanjutnya ada klaim aset. Di saham biasa itu klaim asetnya ada di terakhir, kalau saham preferen itu ada di atas pemegang saham biasa. Kemudian di karakteristik yang selanjutnya ada risiko. Di sini risiko dari saham biasa lebih tinggi daripada saham preferen. Kemudian potensi keuntungannya saham biasa lebih tinggi, namun di saham preferen juga saham keuntungannya bukan lebih rendah tapi lebih ke stabil. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saham biasa cocok untuk investor yang mencari pertumbuhan dan siap mengambil resiko, sedangkan saham preferen cocok untuk investor yang ingin pendapatan tetap dengan risiko yang lebih rendah. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya nilai nominal. Nilai nominal saham adalah nilai dasar atau nilai yang tercantum pada setiap lembar saham saat pertama kali diterbitkan oleh perusahaan. Nilai ini digunakan sebagai dasar perhitungan modal dasar perusahaan, bukan sebagai harga jual saham di pasar, sehingga tidak berubah meskipun harga pasar mengalami kenaikan atau penurunan.
Rumus nilai nominal saham adalah jumlah lembar saham dikali nilai nominal per lembar saham. Untuk contoh perhitungan nilai nominal saham yaitu sebuah perusahaan menerbitkan saham sebanyak 3 juta lembar dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham. Maka perhitungannya adalah nilai nominal saham yaitu 3 juta lembar dikali dengan Rp500 per lembar sahamnya. Jadi nilai nominal saham menjadi 1,5 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai pasar. Nilai pasar saham atau market value adalah nilai total dari seluruh saham yang beredar dari suatu perusahaan berdasarkan harga saham saat ini di pasar. Nilai ini mencerminkan persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Secara lebih luas, nilai pasar juga dapat merujuk pada kapitalisasi pasar suatu perusahaan, yaitu nilai total dari seluruh saham yang beredar berdasarkan harga pasar saat ini. Dengan kata lain, nilai pasar menggambarkan seberapa besar suatu perusahaan dinilai oleh pasar modal. Selanjutnya, cara menghitung nilai pasar saham. Rumus nilai pasar saham adalah harga saham per lembar dikali dengan jumlah lembar saham. Contoh perhitungannya, misalkan saham PT XYZ saat ini diperdagangkan seharga Rp5.000 per lembar di Bursa Efek Indonesia. Maka nilai pasar satu lembar saham PT XYZ adalah Rp5.000. Jika PT XYZ memiliki 1 juta saham beredar, maka nilai pasar saham sama dengan Rp5.000 dikali dengan 1 juta saham yang beredar. Maka nilai pasar saham PT XYZ adalah Rp5 miliar. Baik, selanjutnya adalah nilai saham intrinsik, yakni adalah nilai sebenarnya atau real value dari suatu saham yang dihitung berdasarkan analisis fundamental terhadap kondisi keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan, kualitas manajemen, struktur industri, serta kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nilai ini mencerminkan seberapa besar suatu saham seharusnya dihargai di pasar bukan sekedar berdasarkan harga pasar saat ini yang bisa dipengaruhi oleh sentimen, spekulasi, atau faktor jangka pendek. Tujuan nilai saham intrinsik adalah untuk menilai apakah suatu saham undervalue atau overvalue. Selanjutnya adalah pendekatan penilaian nilai saham intrinsik. Terdapat dua pendekatan penilaian nilai saham intrinsik, yaitu yang pertama adalah pendekatan perusahaan atau pendekatan arus kas yang didiskonto. Pendekatan yang paling umum digunakan adalah pendekatan perusahaan ini, yaitu dengan menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan yang diharapkan diperoleh dari suatu saham. Cocok untuk perusahaan yang menghasilkan arus kas yang stabil dan dapat diprediksi. Keunggulannya yaitu akurat dan lebih menyeluruh. Yang kedua adalah pendekatan investor atau pendekatan dividen. Pendekatan ini menghitung nilai intrinsik berdasarkan proyeksi dividen yang akan diterima investor. Pendekatan ini cocok untuk perusahaan mature yang konsisten membayar dividen. Keunggulannya yaitu mudah digunakan jika datanya ada. Baik, selanjutnya adalah rumus nilai saham, yaitu dividen per saham tahun depan dibagi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dikurangi dengan tingkat pertumbuhan dividen per tahun. Selanjutnya terdapat contoh perhitungan, misalnya dividen terakhir diketahui adalah Rp200 per saham, perkiraan pertumbuhan dividen adalah 5% dan tingkat return yang diharapkan oleh investor adalah 10%. Maka langkah pertama adalah menghitung dividen tahun depan, yaitu dengan mengkalikan dividen terakhir dengan 1 ditambah perkiraan pertumbuhan dividen. Maka apabila diketahui dividen terakhirnya adalah Rp200 per saham, maka Rp200 itu dikali dengan 1 ditambah perkiraan pertumbuhan dividen yaitu sebesar 5%. Maka akan diketahui dividen tahun depannya adalah 210. Langkah kedua adalah menghitung nilai intrinsik saham, yaitu dengan rumus yang sebelumnya, yaitu dividen tahun depan dibagi dengan tingkat return yang diharapkan investor dikurangi perkiraan pertumbuhan dividen. Maka memasukkan nilai yang sudah diketahui, yaitu dividen tahun depannya adalah sebesar 210, tingkat return yang diharapkan investor adalah 0,10 atau 10%, dikurangi dengan perkiraan pertumbuhan dividennya yaitu adalah 5%. Maka diketahui nilai sahamnya adalah Rp4.200. Nah, dari nilai saham tersebut, apabila harga pasar sahamnya
kurang dari Rp4.200, maka saham tersebut adalah undervalue, yaitu layak dibeli. Jika harga pasar sahamnya adalah lebih dari Rp4.200, maka saham tersebut adalah overvalue atau perlu pertimbangan untuk tidak dibeli atau dijual. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overvalue dan undervalue. Jadi dalam dunia pasar modal sendiri, ada salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para investor, yaitu apakah harga saham yang diperdagangkan di pasar itu mencerminkan nilai wajarnya atau tidak. Nah, terkait hal tersebut, dikenal dua istilah nama, yaitu undervalue dan overvalue. Nah, saham itu dikatakan undervalue apabila harga pasar saat ini berada di bawah nilai intrinsiknya. Jadi, dengan kata lain, saham tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan nilai sebenarnya. Nah, kondisi ini tuh seringkali dianggap sebagai peluang investasi yang baik. Nah, penyebab saham menjadi undervalued sendiri bisa bermacam-macam, seperti misalnya sentimen negatif pasar yang bersifat sementara, kinerja keuangan yang belum terekspos dengan baik, atau kurangnya perhatian investor terhadap perusahaan tersebut. Nah, sementara itu, saham itu disebut overvalue apabila harga pasar itu lebih tinggi daripada nilai wajar yang seharusnya. Nah, kenapa overvalue bisa terjadi? Ini biasanya karena spekulasi pasar, antusiasme yang berlebihan, atau ekspektasi pertumbuhan yang tidak realistis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang solid namun terkena sentimen negatif sesaat. Nah, bisa jadi sedang dalam kondisi undervalued. Nah, sebaliknya perusahaan yang sedang viral namun belum menunjukkan kinerja keuangan yang stabil, itu bisa aja mereka overvalue. Nah, untuk mengukur apakah suatu saham itu tergolong undervalue atau overvalue, investor itu umumnya menggunakan metode analisis fundamental, seperti misalnya ada price to earnings ratio, price to book value, dan discounted cash flow atau DCF. Nah, dengan memahami konsep ini, investor itu dapat mengambil keputusan investasi yang lebih rasional serta meminimalkan resiko kerugian akibat membeli saham pada harga yang tidak sesuai nilai intrinsiknya. Sekian dari penjelasan dari saya, sekaligus menjadi penutup pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.